Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem hidrogeologi vulkanik Gunung Merapi. Ini melanjutkan kemarin minggu lalu kita mempresentasikan tentang subsurface investigation. Jadi sekarang masuk ke sistem hidrogeologi Gunung Merapi. Kita dengan kelompok yang sama, ada Alvin Gaziu, ada Cahaya Nugroho, dan Bagus Yulianto, Berjan Haryanto, Michael Nathanael, dan Naval Atta. Dan yang kami paparkan adalah pendahuluan tentang Gunung Merapi, sistem hidrologi di daerah vulkanik, karakteristik hidrogeologi Merapi, risiko hidrologi Merapi, strategi monitoring dan eksplorasi hidrologi di daerah Gunung Merapi, tantangan eksplorasi dan pengelolaan, dan lalu ada kesimpulan dan daftar pustaka. Masuk ke Gunung Merapi. Gunung Merapi muda, yaitu merupakan stratovulkano aktif terbentuk karena adanya proses subduksi Indo-Australia dengan Eurasia. Jadi yang awalnya jajaran gunung api tua itu berada di daerah jajaran selatan, sekarang masuk ke jajaran gunung api di tengah Pulau Jawa, ya, termasuk salah satunya Gunung Merapi ini. Tersusun oleh lava andesit basaltik, pumice, berisi piroklastik, dan aliran lahar. Aliran lahar ini juga menunjukkan adanya suatu sistem hidrologi atau hidrogeologi karena lahar ini juga merupakan campuran dari material letusan atau material gunung api dengan campuran air. Makanya lahar ini juga bisa menjadi bukti, salah satu bukti dari adanya sistem hidrologi. Aktivitas vulkanisme yang sering terjadi, erupsi besar terakhir pada tahun 2010. Akibat erupsi tersebut menghasilkan volume sedimen besar dalam sistem sungai, memiliki plumbing sistem magmatik dan sel hidrotermal aktif yang mempengaruhi sistem air bawah permukaan. Jadi morfologi pada tahun 2010 itu mengalami letusan besar sehingga di sekitar lereng Merapi ini membentuk lembahan atau kolaps ke arah selatan atau dari Gunung Merapi besar terus jadi sistem hidrologi di daerah vulkanik presipitasi intens, yaitu presipitasi yang tinggi pada material piroklastik longgar atau porositasnya yang cukup tinggi atau besar, makanya presipitasinya sangat intens. Untuk infiltrasinya cukup intens. Aquifer multi layer, ada yang aquifer dangkal dan aquifer dalam, terbentuk oleh fasies vulkanik dan struktural kontrol. Di material-material gunung berapi yang belum terendapkan atau belum teridentifikasi secara batukan itu sangat mudah sekali untuk menyerap air-air permukaan. Misalnya infiltrasi di aquifer Merapi itu relatif lebih tebal, lebih banyak airnya. Ada mata air radial dari puncak Merapi. Jadi infiltrasi kan masuk di tubuh atau di lereng Merapi, maka terdapat mata air radial dari Gunung Merapi. Interaksi magma air yang mempengaruhi kimia air dan pembentukan sistem hidrotermal. Jadi komposisi magma atau mungkin gas-gas dari Gunung Merapi itu juga akan mempengaruhi kimia air yang ada di bawah Gunung Merapi. Itu lahar sebagai respon hidrologi ekstrim pasca erupsi. Nah, seperti yang di awal tadi, lahar merupakan campuran antara material gunung api dan letusan terutama, ya, dan terutama material-material fresh atau baru yang tercampur dengan hujan, berarti air hujan. Jadi menandakan juga curah hujan di Gunung Merapi ini juga cukup tinggi. Makanya lahar ini bisa sampai turun ke bawah. Mungkin dari Gunung Merapi sampai ke Sleman mungkin atau Magelang itu bisa saja terdapat aliran lahar. Sistem presipitasi intens. Gunung Merapi
berada pada wilayah dengan curah hujan tinggi. Nah, makanya tadi ada lahar kan, itu masuk ke karena penyebabnya ada curah hujan yang tinggi, terutama pada lereng utara dan barat. Endapan piroklastik hasil erupsi seperti abu vulkanik, pasir vulkanik, dan lapilli bersifat sangat poros dan permeabel atau porositasnya tinggi, sehingga memungkinkan air hujan cepat meresap ke bawah permukaan. Infiltrasi tinggi ini berperan dalam mengisi akuifer dangkal secara cepat, mengurangi limpasan permukaan, kecuali saat lapisan piroklastik tertutup lahar atau sinter yang mengurangi permeabilitas, menyediakan suplai air tanah besar meskipun relief pegunungannya curam. Namun, ketika endapan piroklastik masih sangat lepas setelah erupsi besar, struktur internalnya sangat tidak stabil, sehingga curah hujan ekstrim dapat memicu lahar hujan yang mengangkut material vulkanik dalam volume besar melalui sungai-sungai utama. Nah, curah hujan tinggi juga memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu dapat menyuplai akuifer dalam waktu yang sangat cepat. Jadi tidak akan atau ya kemungkinan kecil lah untuk mengalami kekeringan atau kekurangan air. Tetapi juga salah satu dampak negatif yaitu akan adanya lahar vulkanik melalui sungai-sungai utama, sungai-sungai besar. Itu dampaknya bisa ke Sleman atau ke Magelang. Lalu ada aquifer multi-layer. Sistem hidrogeologi Merapi terdiri dari beberapa horizon aquifer. Nah, lalu ada aquifer dangkal itu kedalaman 10 sampai 80 meter. Nah, ini litologi pasir vulkanik, berisi aliran dan bersifat produktivitas tinggi, respon cepat terhadap hujan. Ada menengah, kedalaman 80 sampai 200 meter. Memiliki litologi berisi piroklastik terkonsolidasi dan sifat debitnya stabil. Kedalaman lebih dari 200 meter. Itu litologinya terdapat lava andesit, rekahan dan sesar, dan sifatnya bergantung pada jaringan rekahan. Jadi karena di sini litologinya dominan lava andesit, maka porositasnya dibantu oleh adanya rekahan atau kekar-kekar dengan sesar. Nah, apabila rekahan ini cukup banyak, artinya porositasnya juga semakin bagus supaya untuk meloloskan dan menyimpan suatu air yang terinfiltrasi. Kontrol struktur sangat signifikan berupa rekahan sesar radial dan cincin ring fault. Mengontrol jalur pergerakan fluida dan lokasi kemunculan mata air. Fase piroklastik bertindak sebagai akuifer, sementara lava kopak dan tuff alterasi argidik menjadi akuitar atau akuitar. Mata air di Merapi muncul pada elevasi relatif tinggi dan tersebar radial mengikuti pola morfologi gunung api. Sumber mata air utama berada pada lereng barat laut, barat, dan selatan. Di sepanjang kontak litologi impermeabel, nggak permeabel, dan zona rekahan. Berhubungan dengan akuifer menengah ya, yang tertekan. Karakteristik mata air di Gunung Merapi, debit bervariasi 5 hingga 150 liter per detik. Tipe kimia air yaitu CaHCO3 untuk air meteorik segar berubah menjadi ClSO4 ketika ada pengaruh hidrotermal. Dimanfaatkan untuk PDAM, irigasi, air minum kemasan. Oke, selanjutnya mengenai sistem hidrogeologi daerah vulkanik, presipitasi intens, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa presipitasi intens itu infiltrasi tinggi dalam material piroklastik vulkan. Nah, jadi di Gunung Merapi ini kan berada pada wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Per tahun itu sekitar 3.000 sampai 4.500 mm per tahun. Nah, terutama pada lereng utara dan barat. Nah, endapan piroklastik hasil erupsi seperti abu, pasir vulkanik, dan lapilli
ini memiliki sifat yang poros dan permeabel, yang memungkinkan air hujan cepat meresap ke bawah permukaan. Nah, infiltrasi tinggi ini berperan penting dalam pertama itu mengisi akuifer dangkal secara cepat, mengurangi limpasan permukaan, kecuali saat lapisan piroklastiknya tertutup lahar atau sinter yang mengurangi permeabilitas. Lalu yang ketiga itu menyediakan sumber air tanah besar meskipun hubungan curam. Nah, namun ketika endapan piroklastik ini masih sangat lepas setelah erupsi besar, struktur internalnya itu sangat tidak stabil, yang mengakibatkan curah hujan ekstrim dapat memicu lahar hujan yang menyangkut material vulkanik dalam volume besar melalui sungai-sungai utamanya. Lalu yang kedua itu ada aquifer multilayer. Nah, dalam sistem hidrogeologi itu terdapat dibagi menjadi 3 horizon aquifer. Yang pertama itu ada dangkal, menengah, dan dalam. Nah, untuk dangkal itu di kedalaman 10 sampai 80 meter yang memiliki litologi berupa pasir, vulkanik, friksi aliran, dan memiliki sifat produktivitas tinggi, respon cepat terhadap hujan. Lalu yang kedua itu menengah, itu memiliki kedalaman 80 sampai 200 meter dengan litologi bereaksi piroklastik terkonsolidasi dan memiliki sifat debit stabil. Lalu yang terakhir itu ada kedalaman yang dalam, horizon aquifer dalam, itu di kedalaman lebih dari 200 meter. Nah, litologinya itu seperti lava andesit, rekahan, dan dasar. Nah, ini tuh memiliki sifat bergantung pada jaringan rekahannya, sifatnya itu. Lalu pada aquifer ini tuh kontrol struktur sangat signifikan berupa rekahan secara radial, sesar radial, dan cincin ring fault yang mengontrol jalur pergerakan fluida dan lokasi kemunculan mata air. Jadi mata airnya itu muncul berdasarkan itu kontrol strukturnya yang sangat signifikan. Lalu proses piroklastik ini bertindak sebagai aquifer, sementara lava kompak dan tuff teralterasi argilik itu menjadi aquifer atau aquitar. Lalu yang ketiga itu ada mata air radial, di mana mata air di gunung Merapi itu munculnya di elevasi yang relatif tinggi dan itu tersebar radial mengikuti pola morfologinya Gunung Merapi. Lalu sumber mata air utamanya berada di lereng barat laut, barat dan selatan. Lalu di sepanjang kontak litologi impermeable dan permeable dan rekahan serta itu berhubungan dengan aquifer yang tertekan tadi. Nah, karakter mata air radial ini memiliki debit bervariasi 5 sampai 150 liter per detik. Terus tipe kimia airnya itu Ca, HCO3 untuk metode agar lalu itu berubah menjadi CaSO4 ketika ada pengaruh hidrotermal. Nah, mata air di Merapi ini tuh dimanfaatkan untuk PDAM, irigasi, dan air dalam kemasan. Gitu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan sistem hidrologi di daerah vulkanik, yaitu interaksi magma dangkal. Yang pertama di sini adanya efek dari intrusi magma dangkal, yaitu dapat menghasilkan panas dari magma memanaskan air tanah, sehingga air tanah yang berada di zona permeable akibat rekahan akan menyerap panas dari magma sehingga menghasilkan panas atau fluida hidrotermal. Suhunya dapat mencapai 70-250 derajat Celcius, tergantung kedalaman dan jarak dari sumber magma. Lalu adanya gas vulkanik terlarut mengubah kimia air, seperti SO2, CO2, H2S, dan HCl, dapat larut dalam air tanah. Hal ini menurunkan pH air menjadi asam, dan meningkatkan salinitas dan mengubah komposisi ionik. Ketiga, pembentukan fluida hidrotermal. Kombinasi panas dan gas menghasilkan sistem hidrotermal. Sering muncul di permukaan sebagai fumarole, mata air, dan juga solfatara yang dapat merubah biokimia air tanah.
Lalu adanya konsekuensi dari proses tersebut, yaitu menghasilkan yang pertama ada alterasi hidrotermal. Terjadi perubahan mineralogi batuan menjadi argilik, yaitu mineral kaolini dan hilit, terus propilitik yang himpunan mineralnya adalah klorid dan epidot, terus silisik yang terdapat kuarsa fen. Alterasi ini menurunkan permeabilitas batuan akibat pengisian rekahan oleh mineral baru. Terus air panas dan fumarol yang berkomposisi SO4, Cl, HCO3. Komposisi ini umum pada sistem hidrotermal gunung api aktif. Potensi mineralisasi sulfida juga terjadi dengan adanya gas-gas dan fluida hidrotermal. Mineral sulfida seperti pirit, kalkopirit dapat mengendap di zona rekahan dalam. Indikasi geokimia pada Gunung Merapi. Air tanah di sekitar Merapi umumnya menunjukkan peningkatan Cl min dan SO4 2 min. Sebelum erupsi menandakan naiknya gas magmatik ke sistem hidrotermal. Dan juga TDS meningkat dan pH menurun asam pada jalur aliran fluida yang mengindikasikan peningkatan aktivitas magma. Lanjut ke slide berikutnya, di sini menjelaskan mengenai deposit piroklastik segar pasca erupsi. Mengapa lahan mudah terjadi? Yaitu karena material piroklastik yang baru jatuh saat erupsi itu sangatlah longgar, tidak terkonsolidasi dan juga sangat permeabel. Saat hujan intens, air cepat meresap lalu membuat sedimen jenuh dan mudah tererosi. Hasilnya adalah aliran campuran air dan sedimen pekat yang disebut lahar. Ciri sistem lahar Merapi, yaitu satu, terpusat pada sungai-sungai besar seperti Sungai Kerasak, Boyong, Pabelan, Gendol, Code, dan Woro. Karena sungai-sungai ini menjadi jalur utama material piroklastik. Debit lahar dari sistem lahar Merapi itu bisa mencapai 1000 meter kubik per detik. Debit ini sangat tinggi, sehingga dapat menghancurkan beberapa bangunan, jembatan, bendungan, dan pemukiman. Yang ketiga, mengubah morfologi sungai lahar, yaitu dapat mengikis dasar sungai, menaikkan dasar sungai karena pengendapan material piroklastik tadi, terus menyumbat jalur sungai yang lama. Selanjutnya ada indikator dinamika hidrologi jangka pendek pasca erupsi. Banyaknya lahar pada beberapa tahun setelah erupsi menunjukkan aktivitas hidrologi ekstrim dalam sistem vulkanik. Peran lahan dalam eksplorasi dan tata ruang, yaitu lahar mengubah permeabilitas permukaan, jalur aliran, hingga karakter akuifer dangkal. Dalam perencanaan tata ruang, zona aliran lahar harus menjadi zona yang rawan karena masih aktif puluhan tahun setelah erupsi. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai karakteristik hidrologi Merapi, yaitu diagram ini menunjukkan bagaimana air hujan meresap ke dalam batuan vulkanik yang umumnya permeabel lava berupa lava andesit, aliran lava, dan hyaloklastik. Air kemudian bergerak turun mengikuti kemiringan lapisan dan mengalir melalui zona yang retak atau berpori, membentuk akuifer gunung api. Pada beberapa tempat, air muncul kembali ke permukaan sebagai mata air dingin. Sedangkan pada area yang dekat dengan sumber panas, akan melalui rekahan sehingga air muncul sebagai mata air panas. Struktur geologi seperti sesar, yaitu yang putus-putus pada gambar ini, berfungsi sebagai jalur naiknya air panas atau sebagai batas aliran air tanah. Secara keseluruhan, gambar ini menjelaskan bahwa sistem air tanah di Gunung Merapi dikontrol oleh jenis batuan, permeabilitas, topografi, dan keberadaan rekahan yang menghasilkan kombinasi mata air dingin, panas, sungai, dan daerah resapan yang sangatlah kompleks. Berdasarkan hasil studi Celis 2014-2015 dan Vitechov 2019, yaitu akuifer Merapi sangat produktif terbentuk di piroklastik longgar, lahar
yaitu lahar tua, pasir vulkanik, dan berisi hidrotermal. Material ini sangat permeabel sehingga mampu menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah besar. Yang kedua, zona recharge. Daerah imbuhan utama berada di lereng atas dan tengah. Curah hujan yang tinggi memungkinkan air masuk ke sistem akuifer melalui rekahan vulkanik. 3. Pola aliran air tanah. Aliran air tanah cenderung radial, mengikuti bentuk kerucut Gunung Merapi, yaitu dari puncak ke lereng, ke kaki, dan ke dataran bawah. Kualitas air umumnya TDS rendah hingga sedang yang menunjukkan sumber air meteoris. Namun pada zona fumarole terjadi peningkatan SO4 2- dan Cl- yang indikasi pengaruh fluida magmatik. Sistem hidrotermal pada Merapi yaitu dengan ciri resistivitas rendah karena fluida panas dan batuan teralterasi, suhu tinggi, CO2 flux tinggi, yaitu indikator degassing magma. Baik, lanjut untuk pembahasan resiko hidrologi di Merapi. Berdasarkan Levik tahun 2000 dan Deblis tahun 2013 serta Harjo Suwarno tahun 2014, dibahas 3 poin yang ada pembahasan di sini, yaitu ada lahar dipicu oleh curah hujan ekstrim, yang kedua ada material longgar pasca 2010 menyebabkan frekuensi lahar tinggi, dan yang ketiga ada potensi banjir bandang di Sungai Code, Gendol, Boyong, Opak, Progo, dan Putih, serta dampak yang dirasakan, yaitu ada kerusakan infrastruktur dan pemukiman. Yang kedua ada kontaminasi, kualitas air, sedimen tinggi, dan mineral sulfit. Lanjut untuk strategi monitoring dan eksplorasi hidrologi Gunung Merapi. Yang di sini kita membahas ada 4 poin, yang dimana teknologi yang digunakan dalam studi terbaru yaitu ada ERT, MT, dan tomografi seismik untuk struktur bawah permukaan. Yang kedua ada radar XMP dan radar geovision untuk mendeteksi hujan ekstrim. Yang ketiga ada sensor lahar real time dan CCTV sungai. Yang keempat ada geokimia mata air, yang dimana geokimia mata air ini membahas pH, TDS, dan juga ion utama untuk mendeteksi perubahan hidrotermal. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ada strategi monitoring dan eksplorasi hidrogeologi Gunung Merapi, ERT, MT, dan tomografi seismik. Yang dimana ada yang pertama itu ERT atau Electrical Resistivity Tomography, yang dimana ERT sendiri mengukur variasi resistivitas batuan untuk mengidentifikasi jenuh air, zona alterasi dan argilik, dan kantong fluida panas material piroklastik jenuh air yang dicirikan dengan resistivitas rendah, yang dimana untuk nilai resistivitas rendahnya ada 5-20, serta lava kompak retakan dengan resistivitas sedang sampai tinggi, yang dimana untuk nilainya 50-300, yang dimana antara resistivitas rendah dan resistivitas sedang sampai tinggi sangat efektif untuk pemetaan akuifer dangkal sampai menengah dengan zona hidrotermal. Untuk yang kedua yaitu ada MT, magnetotelurik, yang dimana untuk MT sendiri menjangkau kedalaman hingga beberapa kilometer serta mengidentifikasi zona konduktif hidrotermal di bawah puncak, dan sistem rekahan memodelkan reservoir hidrotermal dan jalur magma air. Yang terakhir yaitu tomografi seismik, yang dimana tomografi seismik ini membahas tentang menganalisis kecepatan gelombang seismik untuk mengidentifikasi zona berpori, rapuh, atau terisi fluida, menunjukkan keberadaan fluida panas dan daerah rekahan aktif yang mendukung identifikasi resiko letusan freatik dan migrasi fluida magmatik, serta tomografi seismik untuk struktur bawah permukaan dengan radar XMP dan radar geovision untuk deteksi
hujan ekstrim, sensor lahar, real time, dan CCTV sungai, serta geokimia mata air yang tadi sudah dibahas, yaitu menghitung atau mengetahui pH, TDS, dan ion utama untuk mengidentifikasi perubahan hidrotermal itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Gaja Utama dengan nomor induk mahasiswa 111222095. Di sini akan menjelaskan materi mengenai strategi monitoring dan eksplorasi hidrologi Gunung Merapi, radar XME dan radar geospasial. Baik, yang pertama, radar X-band multiparameter. Radar cuaca berresolusi tinggi, spasial 250 meter, temporal 1-5 menit, mendeteksi struktur hujan hingga 80 km dari radar, memperkirakan intensitas hujan pada DHS, sungai, lahar secara real time. Nah, mengapa radar XMP ini sangat efektif untuk menentukan threshold curah hujan? Maksud saya, radar XMP ini sangat efektif untuk menentukan threshold curah hujan kritis, misalnya besar dari 40 mm per jam di beberapa sungai penyebab lahar. Terus, apa fungsi dari radar ini itu mengamati struktur hujan secara real time, mengidentifikasi sel hujan ekstrim yang berpotensi memicu lahar, kemudian memberikan data yang jauh lebih detail dibanding perkiraan cuaca biasa. Terus lanjut ke radar geospasial, menggabungkan data radar dan data curah hujan permukaan dari rainguns, terus meningkatkan akurasi prediksi respon hidrologi ekstrim, digunakan untuk pemodelan lahar berbasis threshold hujan kritis. Nah, ini menggabungkan data radar dan rainguns. Mengapa digabungkan? Itu jangkauan luas, tetapi kadang kurang akurat di permukaan. Terus sangat akurat, tapi titik-titiknya terbatas untuk si gauge dan si radarnya itu. Nah, setelah digabungkan, prediksi hujan menjadi lebih akurat dan dapat menghitung pertama intensitas hujan aktual per sungai, pola sebaran hujan secara 3 dimensi, dan perhitungan debit lahar berbasis model empiris. Terus lanjut ke sensor lahar real time, berbasis sensor getaran atau geofon, akustik, dan tekanan. Ditempatkan di jembatan dan koridor sungai untuk mendeteksi waktu kedatangan lahar, ketinggian aliran, kecepatan dan intensitas material, terhubung langsung ke pusat pemantauan BPPTKG dan BNPB. Nah, biasanya informasi-informasi yang didapat dari sensor lahar real time ini yaitu waktu kedatangan lahar, kecepatan aliran, ketinggian muka lahar, intensitas dan volume sedimen, serta durasi aliran. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena lahar Merapi bisa bergerak cepat, lebih dari 60 km per jam. Terus masyarakat juga butuh peringatan dalam hitungan menit, serta jembatan dan jalan yang ditutup otomatis di CCTV sungai. CCTV sungai ini memberikan bukti visual untuk menilai karakteristik aliran sedimen, digunakan untuk early warning system dan penutupan jembatan secara otomatis. Ini yang saya maksud tadi. Dia berfungsi untuk memverifikasi secara visual data sensor. Terus dia ini melihat perubahan warna sungai, mendeteksi arah dan kecepatan aliran, merekam kejadian lahar secara data analisis, dan membantu operator lah dalam menentukan level peringatan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu strategi monitoring dan eksplorasi hidrologi Gunung Merapi, geokimia mata air. Nah, analisis kimia air digunakan untuk memantau perubahan kondisi magmatik dan hidrotermal. Parameter utama yang dipantau yaitu pH, penurunan hingga peningkatan gas asam, seperti SO2, CO2, dan HCl. Dan TDS, kenaikan sampai peningkatan interaksi magma air dan alterasi. Kemudian SO42- dan Cl-. Itu prekursor aktivitas magma. Kemudian suhu air, peningkatan sembari peningkatan fluida hidrotermal. Nah, jadi intinya
Kimia mata air adalah alat monitoring vulkanik dan hidrologi yang sangat penting dengan memantau indikasi-indikasi seperti pH, TDS, SO2 4-, Cl-, dan suhu air untuk memantau aktivitas magnetik dan hidrotermal. Terus perubahan parameter kimia itu dapat menjadi petanda awal dari adanya ciri-ciri tanda-tanda erupsi atau perubahan sistem hidrotermal. Terus pemantauan kimia ini juga perlu dilakukan untuk memahami dinamika gunung api yang sangat cepat berubah. Dan mata air Merapi mencerminkan interaksi kompleks antara air meteorik, fluida panas, gas magnetik, dan batuan yang mungkin terakrasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tantangan eksplorasi dan juga pengelolaan, di mana terdapat tantangan dalam melakukan eksplorasi hidrologi di wilayah Gunung Merapi, yaitu pertama, adanya heterogenitas dari batuan vulkanik yang menyulitkan permodelan hidrogeologi. Kemudian yang kedua, perubahan dari pasca erupsi sehingga sistem air tanah sangat dinamis. Kemudian yang ketiga, data hujan spasial yang terbatas sehingga butuh radar resolusi tinggi. Kemudian yang keempat, degradasi dari lingkungan das akibat alih fungsi lahan. Dan yang kelima, risiko tinggi terhadap penduduk padat, terutama di area permukiman di lereng selatan. Ini merupakan salah satu gambar dari mata air yang ada di wilayah Gunung Merapi. Kemudian untuk rekomendasi strategi pengelolaan atau strategi dalam eksplorasi air yang ada di wilayah Gunung Merapi itu direkomendasikan dalam beberapa hal. Yang pertama, adanya integrasi data dari beberapa data seperti data geofisika, geokimia, hidrologi, dan juga remote sensing atau data citra. Kemudian adanya peningkatan jaringan ransekap hujan dan juga sensor lahar. Kemudian yang ketiga, adanya metode GCM berbasis machine learning untuk ambang lahar. Dan yang keempat itu ada delineasi zona recharge dan konservasi air tanah, serta ada pengembangan database multi tahun untuk perencanaan jangka panjang. Untuk gambar tersebut merupakan adanya aquifer dan juga aquitard serta zona spring sepanjang garis putus-putus berwarna kuning ini. Oke. Dan ini merupakan kesimpulan dari bahasan yang membahas mengenai sistem hidrogeologi yang berada di wilayah vulkanik, yaitu di wilayah Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi ini memiliki sistem hidrogeologi yang kompleks akibat kombinasi hidrologi vulkanik, curah hujan tinggi, dan juga aktivitas magmatik yang masih berlangsung. Kemudian material piroklastik yang poros memungkinkan infiltrasi yang besar, sehingga akuifernya dangkal hingga dalam yang dapat terisi dengan cepat. Kemudian aliran air tanah berpola radial atau menyebar mengikuti bentuk kristal gunung, kemudian membentuk banyak mata air yang produktif di berbagai lereng. Kemudian yang keempat, interaksi antara magma dan juga air menyebabkan perubahan signifikan pada kimia air, yang mana akan menunjukkan kenaikan dari kandungan SO4-, Cl-, TDS, dan juga penurunan dari pH. Kemudian yang kelima, sistem hidrotermal aktif di zona puncak sangat mempengaruhi dari permeabilitas lokal dan membentuk area alterasi yang konduktif serta rentan perubahan sebelum erupsi. Yang keenam, adanya lahar yang merupakan resiko hidrologi utama, terutama pasca erupsi besar ketika banyak material longgar tersisa di sungai-sungai sekitar Merapi. Yang ketujuh, monitoring hidrologi modern seperti RT, MT, tomografi seismik, radar XMP, sensor lahar,
sensitivity sungai dan juga geokimia mata air sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memetakan kondisi bawah permukaan dan juga memprediksi bahaya. Kemudian, eksplorasi air tanah dan juga mitigasi risiko membutuhkan adanya integrasi data dari data geofisika, geokimia, hidrologi, dan juga pemetaan curah hujan yang beresolusi tinggi. Nah, dinamisnya perubahan pasca erupsi membuat sistem hidrologi Merapi selalu berubah, sehingga pemantauan harus dilakukan secara kontinu. Kemudian terakhir, pengelolaan dari Merapi atau hidrologi Merapi ini harus berfokus pada konservasi zona recharge, peningkatan jaringan sensor, dan juga pemodelan bahaya seperti lahar untuk melindungi wilayah berpenduduk padat di sekitarnya. Sehingga secara garis besar, sistem hidrogeologi yang ada di vulkanik atau vulkanik Gunung Merapi ini memiliki potensi, namun juga memiliki kekurangan ataupun batasan yang harus dipenuhi dan juga diperhatikan sehingga tidak mengganggu dari keadaan sosial maupun penduduk yang ada di sekitar Gunung Merapi tersebut. Oke, ini beberapa daftar pustaka atau paper acuan yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan materi PowerPoint ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai sistem hidrogeologi vulkanik yang berada di Gunung Merapi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.